Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, bantulah kami dengan Roh Kudus, agar kami percaya bahwa Yesus adalah Putra Allah, dan bahwa Yesus adalah Putra manusia yang lahir dari keturunan Daud. Ia datang ke dunia hanya untuk melaksanakan kehendak Bapa, yaitu menyelamatkan kami dari salah dan dosa kami. Ya Bapa, bantulah kami agar kami percaya bahwa Dialah Putra Allah, Dialah penyelamat kami, sehingga dari hari ke hari kami mau bertobat, dan kami mau beriman kepadanya, serta mewartakan hidup, wafat, dan kebangkitannya di dunia ini, sehingga orang lain dapat percaya kepadanya dan mau hidup seturut kehendaknya. Bapa, kami mohon urapan Roh Kudus-Mu bagi kami, agar kami mengerti dan memahami serta melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan harian kami. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 1 ayat 1 sampai dengan 7. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan diutus untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu dahulu telah dijanjikannya dengan perantaraan para nabi dalam kitab-kitab suci. Pokok isinya ialah tentang Anak Allah yang menurut daging dilahirkan dari keturunan Daud, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan sebagai Anak Allah yang berkuasa oleh sebagian dari antara orang mati. Dia itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Dan kalian yang telah dipanggil menjadi milik Kristus, kalian pun termasuk di antara mereka. Kepada kalian semua yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah dan bermazmurlah. Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, dan janganlah bertegar hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menjelaskan kepada mereka bahwa ia adalah hamba Kristus yang dipanggil menjadi rasul untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Injil ini menyatakan bahwa Yesus adalah putra Allah yang lahir dari Roh Kudus dan tinggal bersama manusia. Selain itu, Yesus juga dipandang sebagai anak manusia oleh karena ia lahir dari keturunan Daud dan ia tinggal juga bersama manusia. Dialah yang memilih Rasul Paulus untuk menjadi muridnya, untuk menjadi pewarta tentang Yesus Kristus itu sendiri. Dan karena ia sadar bahwa ia adalah seorang hamba, maka ia selalu mengikuti kehendak Yesus, kehendak Allah Bapa di dalam hidupnya. Intinya adalah ia selalu berusaha untuk mewartakan hidup, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang, termasuk juga orang-orang di Roma. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, Anda dan saya dipanggil menjadi Rasul Yesus. Tugas kita adalah seorang hamba yang hanya melaksanakan kehendak Tuhan. Maka mari kita berjuang untuk terus mewartakan hidup, wafat, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus kepada sesama kita, agar mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah putra Allah yang turun dari surga, yang diutus oleh Bapa ke dunia, sehingga ia disebut putra Allah. Tetapi ia juga disebut sebagai anak manusia oleh karena ia lahir dari keturunan Daud.
Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam bacaan Injil, kita mendengar bahwa Yesus amat marah kepada angkatan yang datang untuk mencobai Yesus. Mereka ingin supaya Yesus memberi tanda kepada mereka. Tetapi Yesus katakan, angkatan ini adalah angkatan yang jahat, dan Yesus sendiri tidak akan memberi tanda kepada mereka selain daripada tanda Nabi Yunus. Kita tahu bahwa Yunus diutus ke Niniwe untuk mewartakan pertobatan kepada orang-orang Niniwe. Dan puji Tuhan, orang-orang Niniwe bertobat. Mereka berdoa dan berpuasa, sehingga akhirnya Tuhan berbelas kasih kepada mereka. Tuhan tidak menghukum mereka, tetapi justru kasih Tuhan melimpah atas mereka semua. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus Kristus adalah tanda kehadiran Allah di dunia, dan Ia lebih besar dari Yunus. Ia juga lebih besar dari para nabi sebelumnya. Maka marilah kita mengikuti ajarannya di dalam kehidupan kita. Mari kita percaya kepadanya. Bahkan marilah kita bertobat seperti orang-orang Niniwe, yang ketika percaya kepada Yesus, mereka merubah haluan mereka. Mereka mengubah diri mereka dari manusia lama menjadi manusia baru di dalam Kristus. Semoga Anda dan saya mau menjadi manusia baru dalam Kristus, yaitu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah Putra Allah yang turun ke dunia menebus kita dari salah dan dosa. Semoga demikian. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mau menjadi hamba Kristus yang hanya melaksanakan kehendak Allah Bapa di dalam kehidupan kami, yaitu mewartakan hidup, wafat, dan kebangkitan Tuhan kepada sesama, sehingga mereka percaya bahwa Yesus adalah Putra Allah yang lahir dari Roh Kudus, dan juga percaya bahwa Yesus adalah putra manusia yang lahir dari keturunan Daud. Semoga dengan iman kami kepada Yesus Juru Selamat, kami mau mengubah hidup kami. Kami mau bertobat dan mengenakan manusia baru di dalam hidup kami, sehingga kami juga dapat mengantar umat-Mu untuk percaya kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.